dengan diare. Diare. Dan Bapak Ibu kita cari-cari sedikit ya mengenai diare dan fermentasi ya. Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar istilah fermentasi sebelumnya? Belum. Ya, fermentasi itu Bapak Ibu adalah upaya memperoleh obat dengan kata dokter atau pengolah terapi untuk mengobati diri sendiri dan upaya menjaga kesehatan secara mandiri. Istilahnya kita memberi obat tanpa gimana dari dokter kita obat atau menggunakan dokter ya Bapak Ibu. Fermentasi ini harus dilakukan hati-hati karena dapat membahayakan kesehatan jika tidak digunakan dengan tepat, seperti terjadinya efek samping atau resistensi pada penggunaan antibiotik. Untuk diare sendiri, apa itu diare? Diare ini adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau setengah cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam sehari. Kemudian penyebab diare ini macam-macam Bapak Ibu. Diare ini yang penyebab pertamanya berasal dari tangan yang kotor, makanya kita tidak higienis atau air yang tidak dimasak, itu bisa jadi penyebab kita terkena diare. Kemudian faktor yang lain bisa juga dari makanannya Bapak Ibu, seperti makanan yang pedas, makanan yang asam, kemudian politik, kalau kita di sini bilangnya lemak ya Bapak Ibu. Kalau kita konsumsi secara berlebih, kita bisa terkena diare ya. Tanda diare antara lain diare cair dengan frekuensi 3 atau lebih dalam sehari, kemudian mual, muntah, perut mulas, kram, dan demam apabila tidak ada tanda-tanda dehidrasi sendiri. Prinsipnya ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama, mengobati cairan yang hilang, kemudian kita mengobati untuk menghentikan diarenya. Dan untuk menggantikan cairan, kita bisa menggunakan oralin untuk dewasa, kemudian pada pasien anak yang masih menyusui, kemudian untuk menghentikan diarenya kita dapat menggunakan obat-obatan seperti atapulgin, norin, kaurin, dan pektin. Kalau untuk pada anak bayi biasanya kita menggunakan atomin. Atau kalau untuk herbal sendiri ada yang dari ekstrak daun jambu Bapak Ibu, ada yang namanya diabetes ya. Yang pertama kita menjaga kebersihan dari makanan kita, lingkungan kita, misalkan airnya dimasak dulu sebelum dikonsumsi ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan kita mengkonsumsi untuk solidifikasi, kita tidak boleh sembarang ya Bapak Ibu, harus untuk penyakit-penyakit tertentu aja. Kalau untuk penyakit-penyakit yang memerlukan penanganan dokter, kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya.